Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yamdillahi wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah An-Nisa ayat ke-17 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamat taubatu ala Allah lilladzina ya'maluna as-su' bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian dia segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada 8 poin yang menunjukkan kalau seandainya tobat kita betul-betul diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara singkat, yang pertama, setelah kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membenci maksiat dan menghilangkan ketergantungan kepada maksiat setelah kita bertobat. Artinya kalau kita sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka semata-mata kita melihat maksiat yang pernah kita lakukan, kita benci, kita tidak suka, bahkan kita mengingkari. Ini yang kedua. Yang ketiga, kondisi dia semakin hari jauh lebih baik lagi. Mungkin cara bicaranya yang dulu kotor sekarang menjadi santun. Cara berperilaku yang dulu kasar sehingga lembut. Atau menampakkan akhlak-akhlak zahir, syiar-syiar Islam, bahwa dia memang sudah ingin menjadi orang baik. Kemudian yang keempat, ketika dia mengingat maksiat yang pernah dilakukannya, maka ada rasa penyesalan yang dalam, kesedihan, tersiksa hatinya dan sempit. Kenapa saya harus melakukan dosa itu? Karena itulah arti daripada an-nadam, penyesalan. Kemudian yang kelima, adanya niat kuat untuk tidak kembali kepada maksiat yang pernah dilakukannya. Ataupun ketika dia bertobat, betul-betul kemudian bertobat, tiba-tiba ada kesempatan maksiat, dia maksiat lagi. Bukan seperti itu. Ada kesempatan atau tidak, tetap dia harus meninggalkan maksiat. Kemudian yang nomor 6, selalu bertambah ibadahnya. Salatnya bertambah, sedekahnya bertambah, infaknya bertambah, puasanya bertambah. Pokoknya ibadah, sebutkan ibadah apapun, jadi semakin hari semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Kemudian yang nomor 7, dia memiliki rasa takut yang kuat kepada Allah. Tetapi bukan takut yang sampai kepada tingkat putus asa, tidak.
supaya perasaan takut ini menjadikan kita tidak mengulang dosa kita. Takut akan azab, takut akan neraka, takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin terangsang untuk menjauhi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 8, tidak boleh al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia harus punya keyakinan yang kuat bahwa tobat dia pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa syaitan itu apabila menggoda kita, menggoda anak Adam, itu dengan dua cara. Pertama, menanamkan angan-angan. Usiamu kan masih panjang, masih ada waktu. Usiamu masih 30, 40, masih ada waktu sampai 60, 70, kan ada kesempatan bertobat. Engkau masih boleh maksiat. Nanti kalau sudah tua kan bisa juga bertobat. Nanti kalau sudah haji baru bertobat. Nanti kalau sudah umroh nanti bertobat. Nanti kalau sudah kaya nanti bertobat. Setan membuat angan-angan bahwa seolah-olah usia dia panjang. Dia tidak tahu bahwa usia dia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga ketika diberikan angan-angan itu, dia tidak terasa bahwa ketika dia meninggal, dia tidak di atas tobat. Dan yang kedua, menanamkan rasa takut yang berlebihan. Seolah-olah dosanya banyak, dosanya segunung, dosanya selangit. Tidak mungkin Allah mengabulkan taubat saya. Akhirnya kemudian dia pun kunut, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang besar. Bahkan lebih besar dosanya orang putus asa dibandingkan maksiat itu sendiri. Karena putus asa dari rahmat Allah sama dengan menjauhkan kita dari taubat, menjauhkan kita dari Allah. Itulah cerdasnya setan, khutuwat. Dia kalau menggoda itu selangkah demi selangkah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, wala tattabi'u syayat, gimana ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah demi langkah dari syaitan, karena syaitan itu musuh kalian yang sangat nyata. Maka inti daripada pembahasan kita bahwa kalau kita ingin diterima tobatnya dan muncul tanda-tandanya, maka harus ada taghyir, harus ada perubahan pada diri kita ini. Sebagaimana Allah mengatakan, wa aqimis salata tarafan nahari wa zulafan minal laili innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Maka dirikanlah salat di kedua ujung siang dan malam, karena kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Lah kebaikan itulah yang kemudian tampak dari orang-orang yang bertobat. Kalau sudah tampak kebaikan dia, mungkin nambah sholatnya, atau dulu tidak sholat kemudian sholat, nampak dari ucapannya, nampak dari perbuatannya. Lah kebaikan yang nampak itulah yang akan menghapuskan keburukan dia. Karena bagaimanapun, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan Allah juga mengatakan, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha alaih ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah bahwa Allah tidak pernah merubah nikmat yang Allah karuniakan kepada sebuah kaum sampai mereka yang merubah diri-diri mereka sendiri. Artinya tobat itu harus ada perubahan nyata, perubahan tampak dari yang baik ke yang buruk, dari yang buruk ke yang baik, dari maksiat ke yang taat. Lah nantilah ketaatan kemudian kebaikan itulah yang akan menghapuskan
keburukan yang pernah dia lakukan. Inilah tanda-tanda bahwa tobat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.